Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Ini bersama Ibu Saada ya, kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya kita buka dulu dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Dua tujuannya yaitu kalian bisa memproduksi kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Yang kedua itu menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasar pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Nah, kalian bisa amati gambar ini. Ini salah satu kerajinan lokal yang ada di Indonesia. Apa itu kira-kira? Ya, cincin ya. Cincin yang berasal dari batu hias, bisa batu aki, permata, dan mutiara dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas di slide berikutnya, yaitu pengertian kerajinan lokal. Kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan dan nilai fungsional dan nilai estetik serta dibuat dengan menggunakan keterampilan dengan yang tinggi atau ngerawit ya. Ini menurut Bustami tahun 2000. Tujuannya adalah kalian untuk tujuan penciptaan sebuah kerajinan ini adalah untuk mengutamakan aspek fungsional. Ya, kerajinan fungsional juga bisa untuk kerajinan terapan dan juga untuk sebagai fungsi pakai. Ada di contoh berikut, ini ada suatu karya seni ya, berupa kursi. Namun kursi rotan ini tidak hanya bentuk hias yang bagus, dia juga bisa sebagai fungsi pakai ya, sebagai tempat duduk. Nah, ada jenis yang berikutnya yaitu nilai kerajinan yang mempunyai nilai estetik tapi dapat dinikmati keindahannya. Jadi dia sebagai fungsi hias ya. Di sini contoh patung GWK ya, merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi hias. Nah, yang berikutnya adalah kerajinan yang diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau craftsmanship ya. Proses ini membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan kerajinan yang inovatif. Nah, di sini jenis kerajinan yang mengutamakan nilai simbolis dan nilai seni hias disebut dengan kerajinan adiluhung. Apa yang disebut kerajinan luhung? Kerajinan adiluhung mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Contohnya di sini proses pembuatan dekorasi lampu yang dari handmade ya, buatan tangan, membutuhkan keterampilan tangan yang tinggi. Oke, bagus sekali ya contoh lampunya. Ya, ini sekilas info. Jadi kerajinan yang ada di Indonesia ini, misalnya industri mebel dan kerajinan nasional, memiliki potensi besar sebagai karya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang dapat memasok bahan tanpa mengharuskan impor terlebih dahulu. Nah, selain itu juga Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif ya, sehingga produk dan kerajinan anak bangsa ini lebih banyak disukai di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ciri-ciri kerajaan lokal yang perlu kalian ingat, yang pertama tuh memiliki tingkat keunikan yang tinggi. Karena apa? Karena memiliki proses pembuatan yang menggabungkan antara kreativitas perajin dan kearifan lokal. Yang kedua adalah kerajaan lokal Indonesia dapat menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapat ya, karena Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, kerajinan lokal di Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi, karena perajin di Indonesia memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, ini ada kisah motivasi ya, seorang tokoh yang bernama Ibnu Rianto yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang usianya belum menginjak 30 tahun tapi sudah cukup sukses sebagai pengusaha batik. Nah, keberhasilannya ini salah satu yang membuat dia berkesan dengan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kenapa? Karena dia memiliki toko batik terbesar dan terluas pada usia muda atau 23 tahun. Ya, mudah-mudahan kalian juga termotivasi untuk seperti beliau ini ya. Nah, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Ya, industri kreatif ini adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Nah, industri kreatif juga industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Ini menurut Alkarisa tahun 2012.
Di Indonesia sendiri itu sudah ada kementerian khusus untuk industri kreatif yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif, yaitu melalui subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Contoh-contoh industrinya ada industri periklanan, arsitektur, pasar barang, seni, kerajinan, desain fashion, video, film, fotografi, sampai dengan kuliner, ya. Ini di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, proses rekayasa akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual, yaitu garis, warna, tekstur, dan cahaya. Ini satu kesatuan yang harmonis. Seperti dalam contoh patung, ya. Kerajinan patung ini mempunyai bentuk dan rupa yang harus harmonis antara warna, garis, ruang, tekstur, dan sebagainya. Nah, jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi terdiri dari dua. Yang pertama, kerajinan dua dimensi. Kalau dua dimensi itu hanya terdiri dari panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Nah, sebagian besar memiliki fungsi hias. Contohnya di sini adalah kerajinan relief, ya, yang berfungsi sebagai seni hias memiliki dimensi panjang dan lebar. Sedangkan yang kedua yaitu kerajinan tiga dimensi. Kerajinan tiga dimensi ada kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat diketahui volumenya. Contohnya adalah patung, keramik, dan miniatur. Yaitu contohnya sini pos bunga, ya, salah satu kerajinan yang memiliki fungsi terapan. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengantar untuk kerajinan lokal yang ada di Indonesia. Nah, coba kalian berikan contoh kerajinan lokal yang ada di daerahmu yang terdiri dari kerajinan lokal dua dimensi dan tiga dimensi. Masing-masing minimal 3 contoh, ya. Tugasnya kalian kirim, setelahnya dikirim di Google Form. Ibu tunggu, semoga kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Oke, sekian yang Ibu bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.